Pertanyaan pertama dari Givari Benardo. Jadi kami yang ijazahnya nggak linear sama prodi yang disediakan nggak bisa ikut kah? Ditujukan kepada Bapak Hermanto. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi sama-sama kita sudah lihat juga di layar. Jadi jawabannya bagi adik-adik yang memiliki prodi tidak linear ya dengan bidang studi yang dibuka tentu memang tidak bisa mengikuti PPG calon guru di tahun 2025. Jadi mungkin ini juga banyak mempertanyakan ini. Jadi sistem sebenarnya sudah langsung bisa menyaring begitu adik-adik itu memasukkan S1 bidang studinya apa, nanti akan keluar linearitasnya kemana dan terkait dengan bidang studi yang dibuka di tahun ini. Jadi kalau tidak terdeteksi bidang prodi S1-nya tidak linear, tentu tidak dapat mengikuti PPG calon guru yang dibuka. Begitu Mbak Wiwi. Ada di chat ada pertanyaan tentang apakah memilih preferensi pengabdian dan beda lokasi atau beda pilihan dengan tempat perkuliahan, apakah bisa? Kabarnya bisa ya. Ini ada pertanyaan dari Sodik Nah, mungkin terjawab juga bahwa sekarang bisa memilih antara lokasi perkuliahan dan keberminatan mengajar itu berbeda. Selanjutnya kalau ada silakan Bu. Untuk pertanyaan kedua kepada Pak Hermanto dari Fly Sky, mau tanya apakah provinsi keberminatan lokasi mengajar harus sama dengan lokasi perkuliahan? Ya, ini sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya yang kita sama-sama lihat di chat Zoom. Jadi tidak harus sama ya, boleh berbeda. Ya, ditujukan kepada Mas Danang dari Fahri Sah. Masih gagal pada pengisian data diri saat pengisian nama, ibu kandung, jenis kelamin dan sebagainya. Notifikasi tidak sesuai dengan KTP atau KK, padahal sudah sesuai dengan KTP atau KK. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Reshard ya. Nah, ini tadi sebenarnya sempat saya singgung juga ketika pemaparan ya. Untuk pengisian data diri itu biasanya yang sering terkendala, yang sering kurang sesuai isiannya itu adalah biasanya di nama ibu. Karena teman-teman ketika nama, jenis kelamin, nik, tanggal lahir itu biasanya kemungkinan salahnya tidak terlalu besar, tapi yang sering salah adalah di bagian nama ibu. Dari beberapa laporan yang kemarin diterima, nah teman-teman yang perlu dicek lagi adalah di kakaknya teman-teman ya. Pastikan nama ibunya sesuai dengan yang di kakak. Yang saya tandai kotak merah tadi ya, contohnya. Pastikan di tabel yang bawah, lihat di sebelah kanan nama ibunya tertulis seperti apa. Karena ada kondisi di mana beberapa data itu ya, ketika misal ya, contoh nama ibu saya misalkan, mohon maaf kalau ada kesamaan namanya, misalkan nama ibu saya Suryani, Suryani gitu ya. Di KTP ibu saya namanya Suryani, ada Y-nya. Tapi di KK, di bagian atas nama ibu saya ada Y-nya, ketika di bagian bawah, di baris saya yang ditandai merah tadi, itu tidak ada Y-nya. Nah, kalau seperti itu menggunakan ada Y-nya, tidak bisa mendaftar teman-teman, pasti akan dibaca tidak sama nama ibunya. Jadi pastikan nama yang diisikan sama dengan tabel yang di bawah. Jadi yang tadi saya sempat share ya, ada di bagian bawah tabel kedua, itu ada informasi teman-teman, ada nama ibu di sebelah kanan. Ikutilah yang di bagian situ, jangan disamakan dengan KTP ibunya atau apa namanya yang ada di bagian atas. Biasanya ada perbedaan, rata-rata tidak berbeda ya, ada kasuistik mungkin ada yang berbeda. Jadi ketika gagal coba dipastikan di kakaknya di bagian tabel kedua di nama ibu.
Mungkin seperti itu Bu Yu, semoga menjawab dari pertanyaan. Terima kasih.